Terlihat garang, aslinya tetap cantik menawan. Pemirsa, hobi mengendarai motor biasanya dilakukan pada umumnya para kaum Adam. Namun siapa sangka, di balik penampilan yang selalu anggun, sederet selebriti cantik ini memiliki hobi layaknya para pria. Sejumlah selebriti wanita mengendarai moge alias motor gede. Dengan mengenakan jaket kulit dan celana jeans, aura keasih tampak gagah saat mengendarai motor gede. Namun kesan seksi tetap tak hilang dari pandangan. Pastinya, tak dia menyangka ya, jika wanita seanggun aura kasih punya hobi motoran. Sama halnya dengan Asri Welas. Di tengah kesibukannya sebagai selebriti dan ibu rumah tangga, Asri Welas juga memiliki hobi menaiki motor gede. Hobi tersebut datang dari sang suami. Meski begitu, Asri mengatakan hobinya itu menjadi salah satu healingnya untuk melepas penat setelah banyaknya rutinitas syuting maupun kegiatannya urus anak. Tentang anak perempuannya boleh berekspresi seperti kita sekarang ini ya. Tak jauh berbeda dari Asri Welas, istri dari Ananda Omes, Dian Ayu Lestari, memiliki ketertarikan kepada dunia motor juga dari sang suami. Motoran sepertinya menjadi kunci keharmonisan rumah tangga mereka. Keduanya membagi momen tengah riding untuk quality time. Dan juga sesekali menunjukkan apa saja yang bisa ia gunakan saat bermotor. Karena helm itu penting untuk keselamatan ya, ibu-ibu. Biasanya kan demi cepolan yang hakiki, ibu-ibu tuh suka naruh helm di sini. Ya, itu cukup berbahaya ibu-ibu. Jadi usahakan kepala itu tercover seutuhnya seperti ini. Terus udah gitu aku pakai sarung tangan. Nah, sarung tangan itu aku lebih suka yang separuh gini. Yang punya motor ini tuh pasti udah dilengkapi sama ininya ya. Gitu. Jadi ini tuh tas-tasnya. Kayaknya tuh karena emang ini seri resimen gitu kan ya. Jadi emang kelihatannya tuh laki banget gitu, tentara banget gitu. Menjadi istri dari seorang dai kondang, April Jasmine sebagai sosok ibu ternyata menyimpan di sisi lain saat mengendarai motor. Dari segi penampilan, motor yang dikendarai April terlihat berbeda dari motor gede umumnya, yaitu memiliki roda 3 dan ukurannya sangat besar. April pun mengaku menggunakan motor seharga 700 juta tersebut untuk ke mall. Nah ini tuh bisa masuk kalau kita beli buah-buahan atau kita belanja ke supermarket yang sedikit-sedikit doang bisa masuk. Jadi nggak repot gantung-gantungin plastik di motor gitu, di stang motor. Nah terus bodinya juga nggak terlalu tinggi. Jadi kalau moge-moge gitu buat perempuan kayak yang kita naiknya susah banget. Terus ini knalpotnya nggak yang riskan banget sama kaki kita. Nih ini anak aja pakai celana pendek tuh. Jadi kita juga nggak terlalu khawatir kalau bawa anak. Selain itu, selebriti lain yang punya motor gede hingga motor trail adalah Poppy Sofia. Poppy juga mengenalkan kecintaannya pada dunia motor kepada buah hatinya dengan sama-sama mengajak putrinya berkeliling kompleks. Dengan mengendarai motor masing-masing, putrinya tentu saja dengan motor mainan. Kalau jalan buru-buru, pakai helm itu enggak perlu. Aku lihat anaknya dulu, soalnya kalau anaknya nggak mau, takutnya juga kayak kasihan ya anak kecil kalau dipaksain ya, takut dia pengennya, eksploitasi diri, gitu. Artis wanita lainnya memiliki ketertarikan pada motor gede adalah Vega Darwanti. Modifikasi motor gedenya yang tangguh, Vega Darwanti pun sempat menunjukkan kebolehannya menaiki motor miliknya itu. Tapi kan dijagain sama Gang Ferry. Gue tuh nyali gue lebih berani pas lu ada di belakang gue. Waduh, lo ngeliat segini-gini. Iya kamu. Kamu pastilah. Juara. Ngikutin aja nyamping. Ya, cuman memang karena pelan, jadi tadi ngeluhnya sih panas. Tapi kalau udah di maju sih udah mulai berasa ini katanya udah berasa nggak panas lagi. Luna Maya punguti sampah di Sungai Ciliwung. Ada yang tidak biasa dilakukan Luna Maya pada Sabtu pagi kemarin. Artis cantik itu
terlihat berada di sekitaran Sungai Ciliwung, Kota Depok, Jawa Barat. Fortunately, we slightly improve ya. Dari Aceh sampai Papua tuh kita udah melakukan hal yang sama. Bukan untuk keperluan syuting film, keberadaan Luna Maya di tepi hingga turun ke sungai yang mengalir hingga ke tengah kota Jakarta untuk memunguti sampah. Ya, tanpa ada rasa jijik dan takut, Luna memunguti sampah-sampah yang ada di pinggiran maupun aliran sungai. Bahkan, kekasih Maxim Bauchi ini harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menarik sampah yang sudah tertimbun tanah. Oke, yuk suruh. Hopefully kita semua di sini punya misi yang sama, visi yang sama ke depannya, dan gerakan ini bisa jadi lebih besar lagi sehingga kesadaran terhadap sampah ini jadi semakin besar. Dan ya, pertama-tama juga kita harus bersyukur juga kita punya keyakinan dan punya pemikiran seperti ini, hati seperti ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan diberikan kesehatan selalu, karena untuk sehat lingkungan kita juga harus bersih dan sehat. Jadi itu salah satu modal kita juga. Bersama relawan lingkungan, Luna Maya berhasil mengumpulkan puluhan karung berisi sampah yang mengotori aliran dan bantaran Sungai Ciliwung yang ada di Kota Depok. Kita semua bisa menjadi inspirasi dan gerakan ini bisa semakin besar dan besar dan besar. Akhirnya bukan gerakan lagi tapi udah menjadi habit ya. Itu cita-citanya, menjadi kesadaran dan menjadi gaya hidup. Ketertarikan Luna Maya ikut turun tangan membersihkan sampah di Sungai Ciliwung Rizky Febian Mahalini nikah tahun depan. Sule dan Putdel bakal nikah massal. Setelah resmi tunangan Melalu dengan penyanyi cantik Mahalini, teka-teki kapan pernikahan Rizky Febian dengan Mahalini bakal dihelat akhirnya terjawab. Di depan ketiga adik dan ayah tercinta, Iki belak-belakan membocorkan hari bahagianya dengan Lini. Di tengah obrolan keluarga soal rencana bahagia keluarga besar Tambun, Rizwan alias Enjan tiba-tiba mengusulkan pernikahan Iki dan Lini, Teh Putri digelar bersamaan dengan pernikahan sang ayah. Wah, jadi beneran, Iki, Putri, dan Sule bakal nikah massal tahun depan. Ada rencana buat nikah? Ada, alhamdulillah. Kapan? Biar trending aja. Tahun depan, amin. Tahun depan. Ya kan udah ngobrolin juga waktu itu. Oke. Tahun depan. Ya, Iki mau tahun depan rencana. Ayah. Apa mau barengan aja masal gitu? Nah, kamu langsung tiga-tiganya langsung barengan. Janganlah, jangan. Ayah dulu lah. Emang udah ada calonnya? Hah? Emang udah ada? Pertanyaan lain yuk. Iya, meski sudah pernah 2 kali menikah, Sule tak menampik masih punya rencana menikah yang ketiga kalinya. Kendati begitu, komedian beranak 5 tersebut mempersilahkan sang putra sulung bersanding bahagia di pelaminan dengan tunangannya Mahalini tahun depan. Lantas, benarkah? Jauh sebelum Iki resmi menikah, diam-diam Sule sudah punya wedding dream di pernikahan ketiganya nanti. Kalau untuk ke arah menikah ya pasti ada lah. Karena ayah juga perlu pendamping untuk saat ini kan ayah sendiri. Paling berdua sama si Miki. Ya, setiap malam itu tuh pasti si Miki setiap malam tuh naik. Miki, ayah pulang pijitin naik ke perut pijit. Udah itu. Jadi ya kita lihat aja nanti lah. Yang penting mah tidak ada kendala lagi lah gitu ya untuk kedepannya. Enggak lah, ayah mah cuma maunya biasa-biasa aja. Cuman ayah tuh pengen pakai kostum Aquaman sebetulnya. Jadi ceweknya tuh pasangannya itu aqua girl mungkin ya kan gitu. Pengen unik aja sebetulnya ya. Tapi kan nanti kita disinkronisasikan sama pasangan kita mau atau enggak. Harus mau sih. Gitu. Sampai saat ini, siapa calon istri ketiga Sule masih menjadi misteri. Satu hal yang pasti, dalam hitungan bulan, Sule bakal punya menantu. Wajar jika pernikahan putra sulungnya nanti bakal digelar mewah di 2 kota berbeda, Jakarta dan Bali. Bahkan, Iki dan Lini yang selama ini biasa mengisi acara wedding, berencana mengundang EXO, boyband asal Korea, sebagai pengisi resepsi pernikahannya nanti. Sama Lini tuh kepikiran gitu, jadi kayak
kita bikin 2 acara. Misalkan satu di Jakarta tuh karena kan kita tahu keluarga dari ayah gitu kan banyak keluarganya dari ini, jadi dibikin 2 acara kayak misalnya Jakarta, satu Bali. Terus kayak kemarin itu kita ngobrol kayak biasanya kita kan nyanyi di wedding ya, kita menghibur orang. Sekarang kita pengen kira-kira kamu pengen siapa, ngundang siapa? Ngundang EXO. Nah, bisa jadi kalau mau akan saya upayakan. Oh, ayah bakal ini. Kalau kasih sayang sama anak mah ya harus diberikan lah. Buat siapa saya bekerja? Ola Ramlan ungkap alasan dirinya berdamai dengan Nindi. Baru-baru ini, warganet dikejutkan oleh video viral yang memperlihatkan Ola Ramlan dan Nindi Ayunda bernyanyi bersama dan berujung berpelukan saat mereka sama-sama menghadiri sebuah pesta. Video kebersamaan Ola Ramlan dan Nindi Ayunda menjadi pemandangan yang menyejukkan di mata warganet. Wajar saja, karena sejak 2 tahun lalu, Ola dan Nindi terlibat perselisihan yang membuat mereka putus komunikasi dan pertemanan. Ya, siapa sih yang nggak senang kalau semuanya damai gitu kan? Saya juga nggak suka masalah kecil dalam sebuah pertemanan gitu. Jadi saya rasa akan lebih baik kita damai-damai aja. Cuman kan namanya misalnya kita sakit hati atau terluka atas perkataan orang lain, ya hanya waktu yang bisa menyembuhkan. Dan saya Ola sendiri sempat kesal dan marah kepada Nindi yang sudah dianggap sebagai sahabat, namun mengumbar cerita kehidupan pribadi Ola kepada orang, hingga berujung jadi konsumsi publik. persahabatan buat Ola Ramlan ya harusnya kita bisa sharing apapun itu ya, semuanya dari A sampai Z. Tapi berhubung aku tuh sebenarnya bukan punya geng, tapi punya pertemanan tuh beberapa banyak gitu. Ada pertemanan yang aku bisa cerita semuanya dari A sampai Z. Sampai ada juga sahabat pertemanan yang deket yang aku mau kelihatan yang baik-baiknya aja, bagus-bagusnya aja. Di permukaannya aja. Di permukaannya. Kalau Mami terluka, lo karakter orangnya kan straightforward. Will you get back with the same cycle? Yes or no? Kalau pertemanan iya. Ola akhirnya membuktikan ucapannya kalau dirinya mau menerima pertemanan lagi meski sudah disakiti serta dihianati. Itu dilakukan Ola ketika dengan hati yang lapang menerima kembali Nindi sebagai temannya. Lantas, apakah Ola mau menerima Nindi lagi sebagai sahabat? Kira-kira yang salah siapa? Ya udah, ya udah itu aja, saya nggak mau komentar banyak. Coba nanya langsung ke Lindy ya. Aku juga nggak mau nanti malah memperkeruh suasana hal yang sudah baik-baik saja. Aku nggak mengungkit-ungkit hal yang udah berlalu. Rizky Bilar taklukan ular. Rizky Bilar mendadak jadi pawang ular. Ya, biasa hidup mewah dengan kekayaan melimpah ruah, Bilar secara mengejutkan memilih tantangan baru, menjadi pemburu ular sawah di kawasan Tambun, Bekasi. Sontak, aksi tak biasa suami Lesti Kejora itu pun jadi tontonan warga sekitar saat berusaha menaklukkan ular. Ya, agak sedikit khawatir, ragu, tapi ya alhamdulillah semua berjalan lancar dan kondusif. Tadi kita dapat sekitar 4 atau 5-an ular ya, tapi ya itu sih sempat gimana ya, sempat gue ada rasa ternyata berat juga nih hidup seorang targetnya ini nih, dimana resiko yang dia jalankan itu tidak sepadan dengan apa yang dia dapat, dimana satu ular itu nilainya kalau nggak salah sekitar Rp2.000, 2.000 atau Rp5.000, dan bagi gue iya dia menjual satu ekor cuma Rp5.000, jadi gue rasa wah, berarti gue memang harus sangat mensyukuri apa yang gue punya saat ini gitu. Seharian menemani target program Uang Kaget Lagi MNC TV, berburu ular membuktikan Bilar bukan pria sembarangan. Faktanya, di sela-sela syuting Uang Kaget Lagi, Bilar menunjukkan nyalinya bermain-main dengan ular piton alias ular sanca. Oke, ini gue lagi bersama ular. Ini ularnya namanya siapa? Cleon. Cleon?
Kenapa hari Jumat Kliwon? Bisa beda itu mah. Oke, ini ular ini udah dirawat berapa lama nih Mas? Kalau udah mas saya udah sebulan setengah. Udah sebulan setengah. Megang dikit doang ya, tapi udah gini doang ya. Megang tuh gini. Bah, tuh. Kalau tadi yang saya pegang di sawah itu ular kadut ya. Ular kadut mah kecil ukurannya. Piton ini biasa gede kan? Di paling panjang di dunia 12 meter. Ya gue tuh lebih kegeli sih, bukan lebih takut. Karena dulu kan gue sempat megang harimau kan. Iya. Jadi berani. Berani. Gue harimau berani. Depan bini soalnya. Masa gue malu? Masa gue kalah sama cewek? Ini kalau bini gue berani juga pasti gue gak mau kalah. Iya, nih gue berani tuh ularnya. Cuma nih, ini aman berarti ya. Aman, nggak berbisa dan nggak gigit. Merasakan bagaimana getirnya menjadi pemburu ular yang bayarannya tak seberapa, Bilar benar-benar makin sadar kehidupan yang ia miliki bersama keluarga kecilnya cukup beruntung dibandingkan orang-orang di luar sana yang harus banting tulang mencari rezeki sekedar mencukupi makan sehari-hari. Nah, kali ini gue tuh seperti dibukakan mata gue lebar-lebar bahwa banyak di luar sana orang-orang yang kesulitannya mungkin lebih sulit daripada apa yang gue rasakan. Penderitaan atau cobaannya juga lebih berat daripada apa yang pernah gue rasakan. Jadi ya itu adalah salah satu hal pelajaran penting yang gue rasakan, di mana gue harus mensyukuri, harus menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada gue.